Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia. Jadi video ini menjadi part terakhir saya. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya dari mulai part 1 sampai part terakhir ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia kontemporer tumbuh pesat ekonomi syariah dan peranatnya. Lembaga keuangan syariah berkembang menggembirakan sejarah era reformasi. Pemerintah telah mengundangkan banyak aturan atau hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk merespons perkembangan hukum di masyarakat dan bentuk akomodasi terhadap keberadaan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Setelah sekian lama tren ekonomi syariah tersebut berlangsung, sudah saatnya kita melakukan kajian tentang sejauh mana kontribusi ekonomi syariah terhadap pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi terutama terhadap mayoritas masyarakat kita yang tertinggal, miskin, dan tidak mampu. Kajian tersebut diantara dapat berangkat dari kajian politik hukum yang mendasari kebijakan pemerintah. Untuk mengungkap semacam apa sebenarnya politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah. Jika ternyata politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah hanya bersifat instrumental atau politis dan ad hoc, maka diperlukan perubahan mendasar di aspek politik hukumnya menuju politik hukum yang benar-benar paradigmatik dan afirmatif terkait pengembangan ekonomi syariah. Sebuah masyarakat tentu memiliki tujuan dan cita-cita. Politik berkepentingan untuk memilih dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat. Demikian pula, politik menentukan bagaimana cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh politik, masyarakat diatur dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan mudah diarahkan menuju cita-cita yang disepakati masyarakat. Politik oleh karena itu dapat disebut sebagai aktivitas memilih tujuan sosial, merancang cara yang tahapan mencapai tujuan sosial dan menggerakkan masyarakat ke orientasi tertentu. Dan dalam hal ini, ia serupa dengan hukum. Hukum pun adalah perkara menentukan tujuan tertentu dari masyarakat dan merumuskan cara-cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum bukan sesuatu yang otonom. Sebagai fenomena sosial, ia terkait dengan dinamika dan hiruk-pikuk. Masyarakat menentukan dan meraih tujuan bersama. Politik hukum membentuk dan menentukan dinamika yang terjadi dalam hukum, di mana hukum diarahkan menjadi hukum yang sebenarnya berlaku atau iur constituendo. Telah politik hukum akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang hendak dituju dan diraih oleh sebuah hukum, di mana tujuan tersebut dapat serupa sebuah tujuan berskala besar maupun tujuan-tujuan berskala kecil yang terentang dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, yang untuk seterusnya dapat dibagi-bagi lagi dalam satu satuan yang lebih mikro dan spesifik. Kedua, cara-cara semacam apa yang dapat ditempuh untuk lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, termasuk antaranya adalah pemilihan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi, dan sebagainya. Ketiga, kapan saatnya hukum perlu dirubah dan bagaimana metode dan prosedur perubahan yang akan dilakukan. Keempat, mungkinkah merumuskan formula yang mampan untuk menentukan tujuan hukum dan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mencakup juga metode yang baik untuk melakukan perubahan hukum. Studi politik hukum selain mengharuskan penguasaan terhadap teknik perundang-undangan, ajas-ajas, dan prinsip-prinsip dasar berbagai bidang hukum, juga membutuhkan pendekatan-pendekatan interdisipliner seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikolog hukum.
Hakikat dan tujuan hukum ekonomi syariah di Indonesia kontemporer menjadi konsep penting yang akan dibahas dalam tulisan ini. Makna dan tujuan tersebut kemudian dikonstruksi dalam konteks sejarah dan komunitas tertentu oleh sebuah politik dan kebijakan. Sehingga untuk kepentingan ini teori politik hukum dipilih agar menghasilkan telah dan penjelasan yang tidak hanya normatif namun juga historis. Bahan hukum primer dalam kajian ini adalah perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekundernya adalah sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, telah politik hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan derajat saling mempengaruhi antara politik dan hukum. Corak politik tertentu melahirkan karakter tertentu pada produknya. Tulisan ini akan membahas persoalan agak makro tentang politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Untuk membahas persoalan tersebut, tulisan ini bergerak dengan menjawab beberapa rumusan masalah terkait pokok masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hakikat dan tujuan hukum ekonomi dalam Islam. Kedua, bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ketiga, bagaimana seharusnya platform pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ke depan. Dan keempat, bagaimana konfigurasi politik rezim mempengaruhi karakter hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hakikat dan tujuan hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sejumlah ajaran moral Islam yang menjadi dasar dan orientasi aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah yang pertama, tauhid, bahwa aktivitas produksi dan konsumsi harus berpijak kuat pada prinsip penghambaan kepada Allah semata. Kedua, istimar dan istikhalaf, bahwa amanah kepada manusia untuk mengelola kehidupan di dunia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Ketiga, ada kemaslahatan, bahwa aktivitas ekonomi dapat dilakukan sejauh mendatangkan kemanfaatan, menolak kerusakan terhadap manusia dan alam semesta. Keempat, ada keadilan, bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, ada kesejahteraan dunia akhirat, lahir dan batin. Maka aktivitas ekonomi dan produksi dalam perspektif ekonomi syariah diukur keberhasilannya dari sejauh mana ia dapat memadukan aktivitas ekonomi dan produksi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Aktivitas ekonomi dan produksi tidak boleh disekularisasi menjadi aktivitas material dan akumulasi kapital belaka. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak boleh membatasi diri hanya kepada persoalan transaksi yang bebas riba semata, namun juga harus berbicara terkait keadilan sosial, proses dan hubungan industrial yang manusiawi, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan bahkan tata ekonomi internasional yang lebih berkeadilan. Mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, maka tujuan dari aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam adalah maqasid syariah, kemaslahatan dan keberkahan. Karena berpijak pada nas-nas keagamaan, ekonomi syariah memerlukan penguasaan usul fikih sebagai metodologi untuk menentukan hukum-hukum agama terkait konsep dan aktivitas ekonomi. Metodologi tersebut diperlukan dalam rangka menentukan mana yang tergolong sebagai hukum taswabit atau prinsip normatif universal yang harus dipertahankan, dan mana hal-hal mutahagirat, hal-hal partikular yang harus berubah dan berkembang dalam persoalan hukum ekonomi. Terkait hakikat ekonomi syariah, terdapat 3 paradigma yang saling berkonsentrasi,
Ini paradigma dan aliran Istiqodah, aliran Islamic Development Bank dan aliran kritis mazhab Istiqomah disokong oleh para pemikir Iran semacam Muhammad Baqir al-Sadiq. Berkembang di barat selamanya tidak akan sejalan dengan prinsip ajaran Islam lantaran keduanya bertolak dari filsafat yang berbeda. Ekonomi sebagai ilmu yang berangkat dari asumsi bahwa keinginan manusia tidak terbatas sementara sumber daya terbatas merupakan asumsi yang tidak dikenal dalam Islam. Menurut mereka, keterbatasan sumber daya adalah akibat dari keserakahan dan penjajahan dari si kuat terhadap si lemah. Ilmu ekonomi diciptakan dalam rangka mengakomodasi dan melegitimasi penjajahan tersebut. Sumber masalahnya adalah pada keserakahan dan penjajahan dan bukan pada alokasi dan distribusi atas sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah terminologi yang menyesatkan dan harus diakhiri penggunaannya, dan sebagai ganti mereka mengenalkan istilah istiqhad yang bermakna keseimbangan dan moderasi sebagai konsep yang mereka klaim merupakan konsep syar'i dan islami yang digali dari Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata pembenaran teori ekonomi konvensional dengan label agama. Aliran selanjutnya digawagi oleh para ahli dan ekonomi yang rata-rata bekerja di IDB seperti M. Umar Chapra, M.A. Manan, dan M. Najatullah Siddiqui. Bagi kalangan ini, ilmu ekonomi yang telah mapan dan berkembang harus diambil aspek positifnya sembari memberi revisi terhadap aspek destruktifnya dengan cara memasukkan spirit dan nuansa ajaran Islam ke dalamnya. Tampaknya aliran kedua inilah yang menjadi arus utama lantaran wacana yang dibangun didukung penuh dengan finansial oleh IDB untuk disebarluaskan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Aliran ketiga ada mengkritik aliran pertama yang dianggapnya terpaku pada aspek ideal normatif yang terlampau melengit, sementara aliran kedua tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjiplak teori ekonomi liberal dengan menghilangkan aspek riba dengan menggantinya dengan zakat dan niat. Menurut aliran ketiga, baik sosialisme, kapitalisme maupun konsep ekonomi Islam harus sama-sama dikritisi dan diuji validasinya. Ketiganya sebagai hasil oleh pengetahuan manusia selalu bersifat relatif. Kebenaran Islam sebagai agama tentu berbeda dengan kebenaran ekonomi syariah sebagai pemikiran keagamaan. Perkembangan dan pembaharuan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara ringkas dalam bagian ini akan ditampilkan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia kontemporer. Perkembangannya diawali dengan kemunculan berbagai lembaga keuangan bank dan non-bank yang mengklaim berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut mendorong pemerintah merumuskan beragam regulasi untuk mengatur serta memperkuat keberadaan dan aktivitas mereka. Pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Ini merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia dan mulai beroperasi pada 1992. Pada era 90-an tersebut, perkembangan lembaga ekonomi keuangan syariah di Indonesia tidak pesat lantaran belum ada payung hukum yang mengaturnya dan tiadanya dukungan kelembagaan pada mereka dari pemerintah. Kemunculan lembaga-lembaga sejenis yang mengambil inspirasi dari BMI semacam BPR Syariah dan Baitul Malwat Tamwil atau BMT pada era itu lebih banyak didasari pada kesadaran sebagian kelompok umat Islam akan peluang menampilkan alternatif keislaman sebagai dari pancaran kesadaran keislaman dan mungkin juga politik identitas di tengah rezim Orde Baru yang tergolong totaliter pada masa reformasi dan setelahnya yang ditandai oleh akomodasi rezim terhadap kebebasan
politik dan pengakuan atas identitas primordial yang lebih besar, penguatan regulasi dan kelembagaan terhadap ekonomi syariah berkembang secara dinamis. Perkembangan yang terjadi di era tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada 10 Februari 1999 MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, pemerintah memberlakukan UUD nomor 38 tentang zakat. Ketiga, pemerintah memberlakukan UUD nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Keempat, ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, memberikan wewenang kepada peradilan agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Kelima, ada Perma No 2 tahun 2008 memberlakukan kompilasi hukum ekonomi syariah. Keenam, ada dicetuskannya gerakan wakaf tunai oleh Presiden pada 8 Januari 2008 di mana pengelolaannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketujuh, pada 7 Mei 2008 Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariat negara diberlakukan oleh pemerintah. Kedelapan, ada pada 17 Juni 2008 diberlakukan Undang-Undang nomor 27 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa bank BUMN mendirikan divisi syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ke-9, didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan. Ke-10, ada pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2008 tentang asuransi syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau MUI dan pengusaha muslim yang kemudian didukung oleh negara. Gagasan tersebut dicipu oleh kegelisahan sebagian umat Islam Indonesia. Mereka meyakini bahwa bunga adalah haram dan bahkan berurusan dengan bank konvensional pun termasuk perbuatan yang diharamkan. Sejatinya ketika itu pemerintah masih menarik jarak dengan ekspresi Islam di ruang publik dan ekonomi, akan tetapi dengan dukungan ISMI sebagai kelompok muslim di bawah patronase rezim pemerintah dapat diyakinkan bahwa BMI tidak ada kaitannya dengan ekspresi politik Islam dan justru dapat memberi legitimasi politik terhadap pemerintah sebagai rezim yang demokrasi dan Islami. Bank yang asalnya bernama Bank Muamalat Islam Indonesia tersebut selanjutnya direstui berdiri oleh pemerintah dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Atas arahan Presiden Soeharto, nama Islam dihapus dengan alasan unsur Islam sudah tercakup dalam kata muamalat. Dukungan pemerintah ketika itu terhadap BMI sangat kuat. Presiden Soeharto ketika itu menghimbau para jamaah haji untuk membeli saham BMI minimal Rp10.000 per orang sehingga sangat membantu permodalan awal BMI. Pada saat krisis ekonomi 1998, BMI seolah tetap kuat bertahan meskipun kenyataannya jumlah kredit yang macet sebesar 60% dan merugi 105 miliar rupiah. BMI kemudian terselamatkan setelah dana global masuk melalui Islamic Development Bank. Sejak tahun 2015, BMI mengalami kekurangan modal diantaranya disebabkan oleh tata kelola yang kurang baik dan terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada korporasi yang ternyata bisnisnya macet dan tidak dapat membayar kredit. Pada 2019, laba bersih BMI hanya 5,8 miliar, turun drastis 95% dari tahun sebelumnya yang mencapai 103,7 miliar. OJK menyatakan bahwa untuk menyelamatkan BMI dibutuhkan dana sebesar 4 triliun rupiah. Keberadaan Dewan Syariah Nasional MUI memiliki peran penting dalam pengembangan kontrol dan penguasaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tugas dari DSN MUI adalah sebagai berikut: menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS. Lainnya mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS.
menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multipenafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya, mengeluarkan surat edaran atau taklimat kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya, memberikan rekomendasi calon anggota dan mencabut rekomendasi anggota. Yang selanjutnya, memberikan rekomendasi calon ASPM dan atau mencabut rekomendasi ASPM, menerbitkan pernyataan penyesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem kegiatan produk dan jasa di LKS. Selanjutnya, menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah pada LBS dan LPS lainnya yang memerlukan penyelenggaraannya. Program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bisnis dan ekonomi syariah dan menumbuhkan kembangan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kewenangan dari DSN MUI adalah memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI, merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan, membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran, menyetujui atau menolak permohonan LKS mengenai usul penggantian dan pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk menumbuh kembangkan usaha bidang ekonomi bisnis dan ekonomi syariah. Meskipun pada dasarnya fatwa tidak bersifat meningkat, akan tetapi dalam praktiknya lembaga keuangan syariah di Indonesia terikat dengan fatwa DSN MUI tersebut. Lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib mematuhi fatwa-fatwa dari DSN MUI. DSN MUI berwenang mengeluarkan peringatan kepada lembaga keuangan syariah yang dinilai melanggar pakem syariah agar memperbaiki aktivitasnya agar sesuai dengan syariah, dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh lembaga keuangan dimaksud, DSN MUI berhak mengusulkan kepada OJK agar menindak tegaskan lembaga keuangan syariah yang tidak menaati peringatan dari DSN MUI. Fatwa bukan hukum positif yang mengikat secara legal. Materi fatwa mengikat secara hukum jika ia diserap oleh sebuah aturan yang positif. Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 1032 PBI 2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah serta memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI. Ketika fatwa DSN MUI terserap ke dalam BPI, maka ia yang semula hanya mengikat secara moral menjadi mengikat secara legal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi salah satu tonggak capaian dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk dalam rangka penyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, karena zakat dianggap sebagai pranata keagamaan yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk kepentingan itu, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat.
dibina dan dilindungi oleh pemerintah. BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Pengelolaan zakat yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan kepada yang berwenang dan dapat dijatuhi sanksi pidana.